Orang yang berangkat ke masjid tarawih dengan dasar iman pasti dia semangat, Pak. Bersemangat, ingin dia lama-lama di masjid. Rindu kita malam-malam Ramadan itu hidup. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Rindu kita dengan itu, Pak. Hidup rasanya malam-malam Ramadan. Ingin dia berlama-lama di masjid. Kalau perlu satu malam itu satu juz. Kalau sudah dasar iman itu. Nah, ingin lama-lama. Tapi kalau orang ke masjid tidak dasar iman, Pak, macam mana solatnya cepat selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Munawwarah dan pengurus masjid yang kita hormati, alhamdulillah kembali kita bersyukur pada malam ini kita sudah sampai di tanggal 28 Sya'ban. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir malam ini selalu Allah berikan badan yang sehat, semangat untuk selalu bertahan memakmurkan masjid, dan kita berhak mendapatkan kemenangan nanti insyaAllah. Selanjutnya kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita menunggu Bapak Ibu hasil daripada sidang isbat nantinya. Karena ru'yatul hilal itu perlu ya, melihat hilal. Idza ra'aitumul hilala falyasum. Apabila kalian sudah melihat hilal, maka berpuasalah. Jadi melihat hilal itu ada alatnya untuk melihat hilal. Jadi tak bisa kita naik nanti ke menara masjid tengok hilal, tak nampak kalau kita melihat dengan mata telanjang. Kalau sudah nampak hilal itu berarti sudah masuk satu Ramadan. Nah, siapa yang hidup di bulan Ramadan itu dia wajib puasa lagi, Bapak. Jadi perintah puasa itu dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah 185 itu yang jelas. Kalau 183 itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Nah, di sini tak ada disebutkan Ramadannya. Tapi kalau dalam 185 jelas, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana pada bulan itu diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda. Faman syahida minkumus syahra, siapa yang menyaksikan Ramadan itu atau siapa yang hidup dalam bulan itu, falyasum, maka berpuasalah kalian. Nah, ini perintah berpuasa Bapak Ibu. Jadi berpuasa itu kita perlu persiapkan. Karena berpuasa itu beda dengan amalan yang lain. Berpuasa itulah salah satu ibadah
yang tidak bisa dijadikan ajang kampanye, Pak. Kalau solat masih banyak orang jadikan solat ini sebagai ajang kampanye. Tiba tahun-tahun politik, rajin dia ke masjid. Bagus cara solatnya. Bacaannya pelan, rukuknya lama. Infak sedekah bisa juga dijadikan ajang kampanye. Karena itu bisa dipertontonkan. Bansos saja bisa jadikan kampanye. Tapi kalau puasa ini tidak bisa. Karena ini dia tersembunyi. Ya, setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya. Kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajza'u bih. Saya yang akan mengupahnya. Jadi apa yang mesti kita persiapkan puasa ini, Pak? Banyak cara orang menyambut Ramadan ini. Saya beberapa hari belakang ini dalam acara terhadap Ramadan saja, Pak. Ada yang acara makan-makan, tidak ada ceramah, tidak ada doa, makan saja, Pak. Nah itu kami di Masjid Rahmat kayak gitu, makan saja, siap makan tuh maaf-maafan. Ada yang tabligh akbar di tanah lapang, terus doa bersama, makan bersama. Ada yang dengan muhasabah dan zikir bersama. Semua itu baik. Ada yang menyambut Ramadan pergi mandi dia. Mandi beli mau kasai. Ada pergi mandi Sungai Kampar, ada yang ke Teratak Buluh, ada yang ke Buluh Cino, ada yang mampu aja ke Sungai Siak. Ini untuk marhaban ya Ramadan. Tapi kalau kita buka kitab fikih Bapak Ibu, mungkin saya yang belum baca. Kalau ada mungkin Bapak Ibu yang pernah membaca atau yang mendengar, saya tidak menemukan mandi beli mokasa ini dalam kitab fikih. Tak ada mandi beli mokasa. Ini adalah sebuah budaya dan tradisi. Dulu orang-orang tua kita itu mereka buat sebuah sugesti penyemangat menandakan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang begitu mulia dan agung. Bagi daerah-daerah yang jauh dari sungai, daerah yang jauh dari laut, kadang mereka buat air balimau itu dengan baskom, diisi air, kemudian dimasukkan limau. Dipakai nanti ramuannya, ada si tawa, si dingin, si karau, si kumpai. Nanti ditaruh di depan masjid, di depan surau, di depan pasar, di depan tempat keramaian. Nanti ada orang limaukan ke kepala. Itu tandanya bahwa nanti malam kita mau tarawih, besok kita mau puasa. Ini adalah sebuah sugesti. Tapi ingat, setiap adat bersandi kepada sarak, sarak bersandi kitabullah. Ya, kalau kita tak mau teliti betul adat itu, tak ada yang bertentangan dengan syarak. Ada orang mengatakan adat Minang itu tidak boleh menikah dengan sesuku karena dilarang menikah dengan satu suku, padahal syarak membolehkan. Apakah itu bertentangan dengan syarak? Kalau kita mau teliti betul, tidak juga, Pak. Karena orang dulu itu Bapak Ibu, setiap suku itu ada rumah gadang. Nanti disitulah berkumpul semuanya. Yang bapak-bapak pergi ke ladang, ibu-ibu pun ada yang ikut pergi ke ladang. Anak-anak tinggal diasuh oleh satu orang. Nanti anak siapapun yang menangis itu disusukan. Anak siapa yang menangis, tidak tanya nih bapaknya siapa, nih ibunya siapa, pokoknya asal menangis
Ada anak orang koto menangis disusukan oleh orang koto. Nah, dikhawatirkan menikah sepersusuan, maka dilaranglah menikah satu suku. Nah, itu artinya orang dulu bijak, karena dikhawatirkan dia nanti saudara sepersusuan. Begitu juga dengan mandi beli mau kasai. Adat budaya mandi beli mau kasai, tapi syaratnya adalah mandi tobat. Itu syaratnya. Jadi sebelum Ramadan, mari kita bermuhasabah. Kita merenung. Pertama yang kita renungkan, bersyukurlah kepada Allah, Pak. Kita masih Allah panjangkan umur kita nih. Kalau kita melirik kiri dan kanan, sudah berapa jamaah kita yang mereka tak sempat lagi untuk masuk Ramadan tahun ini. Mereka sudah di alam yang berbeda, yang mungkin mereka satu jamaah dengan kita kemarin, tahun kemarin mereka masih ada, Idul Fitri kemarin mereka masih ada, bahkan Idul Adha pun mereka ikut menyelenggarakan ibadah kurban. Bisa jadi kemarin mereka masih ikut Isra Mi'raj Maulid Nabi, tapi Ramadan ini kita tak melihat mereka lagi. Alhamdulillah kita Allah panjangkan umur. Ini yang pertama, bersyukurlah Bapak Ibu. Kita bersyukur Allah pertemukan lagi dengan Ramadan tahun ini. Coba kita tanya, ini sudah Ramadan yang keberapa dalam hidup kita? Kalau saya, ini Ramadan yang ke-42. Ramadan yang ke-42. Dikurangilah masa anak-anak 12 tahun, berarti Ramadan yang ke-30 dari masa balik. Sudah 30 kali Ramadan ini, Pak. Ini kita merenung, bersyukur. Nah, dengan bersyukur itu, mari kita merenungkan diri kita, bertobatlah kepada Allah. Kalau dosa kita kepada Allah, sudah sering disampaikan guru-guru kita. Pertama, berhenti berbuat dosa. Yang kedua, menyesal sudah melakukan dosa. Yang ketiga, berjanji tidak mengulanginya lagi. Kalau dosa dengan sesama, minta ridho dan maaf. Mustahil Allah akan ampuni dosa kita kalau dosa itu berhubungan dengan hablum minan nas, hak orang yang belum kita kembalikan, atau juga hati orang yang sudah kita lukai, harga diri orang yang sudah kita jatuhkan, nama baik orang yang sudah kita coreng, kemudian kita minta ampun kepada Allah, padahal hati saudara kita masih terluka dalam. Ini kita minta ridho dan maaf, karena itu perintah dalam Quran, wal afina 'anin nas. Saling memaafkan. Ini persiapan Bapak Ibu. Yang kedua, sebelum Ramadan ini, mari persiapkan iman. Persiapkan iman kita. Karena Ramadan ini tak cukup dengan badan yang sehat saja. Banyak orang-orang yang badan sehat, waktu banyak, badan sehat, umur masih muda, tapi tak sanggup puasa. Apa yang kurang dalam diri mereka? Iman. Iman. Kita berpuasa itu atas dasar iman. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi berpuasa kemudian bertarawih, kalau sudah dasarnya iman, itu kita tidak akan, pasti kita ikhlas dalam berpuasa, Pak. Kita jaga betul puasa kita, karena hanya orang-orang berimanlah yang yakin, yang tahu bahwa dia sedang dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kamilah yang telah menciptakan manusia
dan kami mengetahui was-was yang ada dalam hatimu. Siapa yang betul-betul puasa, siapa yang pura-pura puasa, siapa yang kurang ikhlas puasanya, Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid, karena kami lebih dekat kepadamu dibandingkan urat nadimu sendiri. Jadi tidak bisa kita pura-pura puasa ini dapat. Semanapun kita ya berpura-pura puasa, Allah tahu. Nah, orang yang meyakini Allah tahu, Allah mengawasi, hanya orang-orang beriman. Kemudian dia juga tahu bahwa ada malaikat yang selalu mengiringi. Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ingatlah ada dua malaikat, yang satu duduk di sebelah kananmu, yang satu duduk di sebelah kirimu. Itulah malaikat Raqib dan Atid. Tutup pintu, tutup jendela. Tidak ada orang yang tahu makan Indomie rebus siang hari. Ada malaikat yang nampak. Nah, itu cuman diyakini oleh orang beriman. Maka dia berpuasa tuh jaga betul, Pak. Setiap kata yang sudah keluar itu, Pak, itu sama dengan waktu. Waktu kalau sudah berlalu bisa tidak dikejar? Tidak bisa. Maka setiap kata yang sudah terucap itu tidak bisa ditarik lagi, tidak bisa dihapus lagi. Maka orang yang berpuasa dia hati-hati betul dalam bicara, Pak. Hati-hati betul dalam bicara. Kalau pepatah orang barat, mangango sebelum mengecek. Hati-hati. Maka orang beriman itulah yang berhati-hati. Bicara hati-hati, ya, dalam bertindak tanduk hati-hati. Kalau kita ragu bertanya, ini hati-hati. Kemudian malam dia tarawih. Orang yang berangkat ke masjid tarawih dengan dasar iman pasti dia semangat, Pak. Bersemangat, ingin dia lama-lama di masjid. Rindu kita malam-malam Ramadan itu hidup. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Rindu kita dengan itu, Pak. Hidup rasanya malam-malam Ramadan. Ingin dia berlama-lama di masjid. Kalau perlu satu malam itu satu juz. Kalau sudah dasar iman itu, nah, ingin lama-lama. Tapi kalau orang ke masjid tidak dasar iman, Pak, cemana sholatnya cepat selesai. Kalau Umar bin Khattab itu tarawihnya 36 rakaat. Ada yang tarawih itu 20 rakaat. Ada tarawih itu yang 18 rakaat. Jadi semakin banyak rakaatnya itu ayatnya dipendekkan. Semakin sedikit rakaatnya ayatnya semakin panjang. Nah, kalau kita rakaatnya sedikit, ayatnya nak pendek. Itu cadiknya orang. Kerajo nak sekete, upahnya nak banyak. Kerjanya cuma ada supaya sedikit kerajanya. Kalau perlu imam tu yang paling disukai itu yang cepat atau yang lambat? Jujur aja lah, Pak. Pasti suka yang cepat. Jadi kita pengennya kerjanya cepat, sedikit, upahnya banyak. Itu pengennya kita. Tapi tidak apa-apa juga lah, daripada tidak sama sekali. Tapi sudahlah rakaatnya sedikit, sudah tuh ayatnya lah pendek, itu pun sering batal wudu. Tiap sebentar keluar. Jadi orang rakaatnya cuma 8, dia cuma bawa pulang 4. Karena 4 ini sudah hilang untuk berwudu. Makanya ya semangat, Pak. Tarawih itu semangat.
Makanya kalau dapat, makanya masjid, pengurus masjid sudah bijak. Macam mana supaya orang nyaman ke masjidnya. AC yang kurang dingin servis, karpet yang kurang tebal ganti-ganti. Payah betul Bapak Ibu naik beruduk di petinggi tempat uduk. Begitu supaya nyaman, apalagi Pak? Apalagi? Oh, kurang pengen bervariasi imamnya, carikan imam dari luar. Bayar. Jadi malam-malam tuh rasanya malam pertama aja, rasa-rasa malam pertama aja terus, karena imamnya ganti-ganti Pak. Jadi ada juga untungnya kami ceramah keliling ini Pak, rasa-rasa malam pertama aja terus Pak, karena malam ini di masjid ini imamnya lain pula gayanya, malam besok di masjid ini lain pula model imamnya, jadi kita semangat terus. Kemudian Bilal yang bersemangat, fadlan minallahi wa ni'mah, menjawab semua, wa maghfiratan wa rahmah. Kan hidup masjid itu. Nah, ini adalah iman yang membuat seperti ini adalah iman Pak. Orang yang tidak ada dasar imannya, maka dia ke masjid itu hanya karena segan saja. Segan. Orang tarawih, awak tak ikut tarawih, segan. Astor wajah lah agak 2 atau 4 rakaat. Itu hilang lagi Pak. Ini karena segan aja. Padahal setiap malam itu berbeda fadilahnya. Malam pertama Ramadan beda fadilahnya, malam kedua Ramadan beda fadilahnya. Semakin ke ujung Ramadan itu semakin besar fadilahnya. Makanya semakin ke ujung itu Nabi semakin mengencangkan ikat pinggang beliau. Maka apabila ada hal-hal yang akan mengganggu kekhusyukan ibadah Bapak Ibu, mari siapkan dari sekarang. Makanya sering saya bilang, kalau kue lebaran yang akan mengganggu ibu-ibu nanti, buatlah kue lebaran besok. Siapkan supaya nanti 10 malam terakhir itu jangan tinggalkan masjid. Nanti ada program i'tikaf, ikuti. Kalaupun tak ada program i'tikaf di masjid, kita i'tikaf. Kan tak harus menunggu pengurus masjid. I'tikaf aja kita. I'tikaf itulah ibadah yang paling senang. Kita duduk tinggal pasang niat, kemudian duduk sudah jalan argo pahala. Semakin lama duduknya, semakin besar pahalanya. Ini siapkan iman. Nah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, iman itu di mana letaknya? Dalam hati. Hahuna di hati ini. Maka hati ini Bapak Ibu harus dibersihkan. Kotoran dengan nur itu tidak akan bersatu dalam hati yang kotor. Banyak lapisan-lapisan dosa di hati kita, maka dibersihkan dengan tobat. Kemudian banyak baca Quran. Hati yang keras itu dilembutkan dengan baca Quran. Hati yang keras itu dilembutkan dengan zikir. Hati yang keras itu dilembutkan dengan mengusap kepala anak yatim, menyantuni anak fakir dan miskin. Itu akan melembutkan hati. Ini Bapak Ibu persiapkan iman. Namanya adalah persiapan ruhani. Persiapan ruhani. Kemudian persiapan jasadi. Siapkan fisik yang sehat. Jaga kesehatan Bapak Ibu. Jaga pola makan. Jaga pola makan. Berbuka puasa jangan berlebihan. Makan sahur jangan terlalu banyak. Jaga pola makan. Ada beberapa pintu setan itu bisa masuk ke dalam diri kita. Di antaranya banyak makan. Itu setan masuk tuh Pak. Orang kalau sudah banyak makannya itu malas beribadah. Ya. Kemudian banyak tidur. Banyak makan, banyak tidur. Ini dua hal ini adalah pintu setan itu masuk. Maka Ramadan dua pintu ini akan ditutup.
Siang hari dikurangi makan, malam hari kurangi tidur. Dua pintu ini tutup, Pak. Makanya iblis itu akan menjerit ketika Ramadan itu datang. Allah akan buka pintu-pintu kebaikan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila Ramadan itu datang, Allah buka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar. Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin. Pada bulan Ramadan itu setan-setan akan dibelenggu. Jadi pintu dia itu sudah ditutup. Iblis masuk ke kita itu ditutup. Banyak makan, banyak tidur. Nah, ini ditutup keduanya. Siang hari kita tidak makan, malam hari kurangi tidur. Tapi kurangi tidur itu untuk ibadah. Hidupkan malam-malam Ramadan, Pak. Hidupkan malam Ramadan. Jaga pola makan. Ya, kalau berbuka, makanya kita disunahkan berbuka. Kata Nabi ada 3 hal yang disunahkan dalam puasa. Pertama, melambatkan makan sahur. Lambatkan makan sahur, jangan terlalu cepat. Yang kedua, mempercepat buka puasa. Mempercepat maksudnya di sini kalau sudah masuk waktu buka puasa, batalkan segera puasanya, jangan kerjakan yang lain. Yang ketiga, berbukalah dengan kurma. Wa illa fabimain. Jika kurma tidak ada, maka dengan air yang manis. Jadi sediakan stok kurma di rumah. Kurma. Banyak model kurma sekarang, Pak. Tapi jangan beli produk Israel. Kurma yang dari Madinah, dari Mekah, atau kurma dari Turki. Dia ada juga kurma yang produk Israel. Beli kurma, ya, usahakan setiap hari itu ada makan kurma. Ya, kita ulang Bapak Ibu, 3 buah kurma itu sama dengan apa Bapak Ibu? Sama dengan sepiring nasi. Kalau kata Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, 2 buah pisang sama sepiring nasi. Tapi itu tidak berlaku untuk kita kayaknya. 3 buah kurma sama sepiring nasi, 2 buah pisang sama sepiring nasi. Kalau kita tak berlaku itu. Nasi 2 piring, pisang 2, tambah kurma 9. Itu baru pueo. Baru enak pergi tarawih, Pak, ya. Berat. Pergi tarawih itu enak rasanya. Kalau rasa ada terbalaslah dendam sakit hati siang itu terbalas. Tapi tiba di masjid itu, Pak, mulai berat, mata ni berat. Itu sedikit aja imam panjang ayatnya, orang ngutuk-ngutuk dia, panjang betul lah. Imam ni, ya bagus imam itu agak cepat. Kalau ini lambat, Ustaz Aman ni lambat kali. Itulah. Jadi makan besarnya itu kalau sanggup Bapak Ibu habis tarawih saja, Pak. Makan besarnya. Ya kalau menjelang maghrib isya itu mungkin cukup dengan makanan ringan saja. Seperti kurma itu, pisang mungkin. Sebab kalau kita ini kalau tidak makan nasi itu namanya belum makan. Itu dakwah. Dah dimakan roti 3, Pak. Sudah itu makan pula pisang 2, ditanya, lah makan. Alun lah. Padahal roti dah 2 dah, Pak. Pisang 3, kurma pula banyak. Lah kanyang. Itu kalau ditanya, Bapak udah makan, Pak? Belum lagi. Kenapa belum? Karena belum makan nasi. Itu nasi itu adalah makanan besar. Tapi walaupun sudah makan nasi 1 suap, kalau ditanya udah makan, udah baru siap makan. Padahal cuma nasi 1 suap. Karena itulah makanan pokok kita. Jadi kalau kita makan besar menjelang tarawih, Pak, itu dikhawatirkan nanti ya berat tarawih. Kita ini untunglah Bapak Ibu, kita tarawih cuma 8 rakaat. Kalau di kampung-kampung tuh orang tarawih 20 tambah witir 3. Kadang-kadang setengah 11 atau jam 10 baru siap tarawih. Karena doanya panjang-panjang.
Nah, kita cuma 8. Mencari tarawih 20 sekarang udah payah. Masjid An-Nur 20, Pasar Bawah mungkin 20. Sini 8 ya Mas ya? Ada 8. Kami juga 8. Ya, 8 cuman. Itu pun 8 jangan sampai tercecer pula. Ini persiapkan ya ruhaninya, siapkan jasmaninya. Yang ketiga, persiapkan malinya, harta. Siapkan infak-infak terbaik, Pak. Setiap malam berinfak, setiap hari berinfak. 11 bulan kita sudah bekerja untuk dunia, mengumpulkan harta. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan berinvestasi, memilih waktu yang tepat untuk berinvestasi. Ya, inilah di bulan Ramadan. Ibu tahu apa namanya kan? Makannya bisa cipui kalau kampung kami. Kalau kampung ibu apa namanya, Bu? Langkitang. Orang kalau cari cipui itu, Pak, kalau di Payakumbuh itu, tunggu bulan naik dulu. Tanggal lampai balik, tanggal 5 balik, atau tanggal 3 balik sampai balik 5 balik. Itu waktu bulan naik, itu awak cari cipui itu panu-panu isinya, Pak. Jadi kalau makan waktu gadang keluarnya, Pak. Ya, gadang. Karenanya bulan naik. Jadi saat bulan naik itu isi cipui itu gadang. Ini memilih momen yang tepat. Jadi ibaratnya kalau kita memilih momen yang tepat untuk berinvestasi akhirat, bersedekah, Ramadan itulah, Pak. Itulah momen yang paling tepat. Bersedekah kita 10.000, itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Menjadilah dia ya 10.000 dikali 70 menjadi 700.000. Begitu investasi yang paling tepat. Maka sediakan infak, bersedekah, baik itu sedekah untuk membangun masjid kita ini, Pak. Tidak ada orang yang jatuh miskin dengan datangnya Ramadan. Bahkan dengan datang Ramadan itu semua orang diuntungkan dengan datangnya Ramadan. Tidak ada yang dirugikan, baik muslim maupun non muslim, mereka semuanya mendapat rahmat dengan datangnya Ramadan. Coba tengok hari ini Bapak Ibu, Cina-Cina, mereka sudah stok barang. Apapun yang dijual mereka stok barang. Kenapa banyak belanja kok? Ini mau puasa lagi ini. Berarti mereka menunggu-nunggu bulan Ramadan itu datang karena meraih keuntungan berlipat ganda. Tanya sama tukang pangkas, berapa omset mereka selama bulan Ramadan? Tanya tukang bengkel, berapa omset mereka bulan Ramadan? Tanya tukang parkir, berapa omset mereka kalau datang Ramadan? Semua omset orang akan naik di bulan Ramadan. Itu tandanya Ramadan itu pembawa rahmat, Ramadan itu mendatangkan keberkahan untuk semua orang. Maka jangan ragu Bapak Ibu, siapkan infak terbaik kita selama Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, nah ini mungkin adalah wirid terakhir saya untuk menjelang Ramadan ini. Ya, kembali ke poin pertama, kita sama-sama membersihkan diri. Kalau ada salah silap selama saya mengisi kajian di masjid, baik itu kadang salah sampai, salah sebut, atau terkadang tidak datang ya karena suatu lain hal, lambat mengabarinya dan lain-lain, tolong saya dimaafkan Bapak dan Ibu. Dan sebaliknya jika ada kesalahan di antara kita, ya saya sudah lebih dulu memberi maaf. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat badan, ya bisa memaksimalkan ibadah Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, akhirul kalam, ma'assalamah, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.